Em, jadi Karen ini lagi bahas survei. Nah, tanggal 29 itu deadline buat pengumpulan surveinya. Itu Karen. Gak apa-apa nanyanya di sini aja pakai mikrofon. Iya maaf teh, jadi maksudnya tanggal 29 ini kita udah nyiapin tema-temanya gitu ya teh? Maaf ya teh kalau aku nggak, tadi aku nyimak tapi kayak kurang paham gitu teh maksudnya. Iya betul, pokoknya tanggal 29 itu kita udah nyiapin semua pertanyaannya sama tema-temanya gitu. Kalau kita mau pakai survei ya, kita sepakat ini kayak misalkan Prokariumi, kita mau pakai survei atau mau pakai yang jurnal-jurnal itu. Iya silakan Rumsari. Teh, izin mau tanya, kalau tahun lalu itu pakainya apa teh? Izin jawab ya. Kemarin kan aku udah sempat nanya-nanya sama Teh Amel. Tahun kemarin mereka itu pakai jurnal-jurnal dari Yumi, IPK sama FMH. Nah, yang mereka survei itu proker yang mentoring. Iya nggak Teh Putri? Kalau nggak salah gitu kurang lebihnya. Iya, yang buat broker inovasi tapi nggak jadi. Yang mentoring itu. Makasih teh. Kita diskusi di sini yuk buat Yumi itu mau pakainya data apa gitu. Soalnya kalau di grup PA juga kan susah ya. Emang merancang proker gini enaknya ketemu langsung sih. Cuman kan kita kan lagi mau libur hari raya juga, udah pada mudik juga. Jadi biar bisa dicicil gitu dari sekarang. Soalnya kita waktunya nggak bakal kerasa. Nanti tiba-tiba udah bulan April aja. Iya silakan Tia. Teh, izin menurut aku pakai data primer gak sih teh? Kan itu kalau pakai data primer kita jadi tahu mereka tuh butuhnya apa, terus masalah yang mereka alamin juga itu apa gitu. Nah iya aku juga setuju data primer. Kalau yang lain gimana? Ayo suaranya. Mau pakai data apa? Iya Karen. Sama teh, aku juga setuju pakai data primer, tapi mungkin aku sendiri belum kebayang gitu ya sama pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sekiranya kita pakai primer terus merasa kurang lengkap gitu nih, boleh nggak teh dicampur sama data sekunder juga atau emang harus satu jenis aja deh? Ya silakan Kak Niki. Betul, kata Karen ya, keren, saya bilangnya keren. Jadi teman-teman, kalau dalam penelitian ya sebenarnya data primer aja nggak cukup, penelitian asli ya. Jadi kalau di Relatco tahun kemarin kita pakai data primer sama data sekunder. Bagian advokasi center ya, data primernya survei kebutuhan, data sekundernya menggunakan jurnal sama BPS di dua double. Nah saya ada contoh nih buat Yumi ya. Yumi itu kan proker tahun kemarin ya, udah ada dari dulu. Kalian boleh pakai survei kebutuhan mengenai tema-tema boleh. Kalau mau teman-teman juga tambahin survei kebutuhan mengenai program kerja Yumi tahun kemarin, apakah masih relevan. Misal saya tanya di survei kebutuhan, apakah kamu merasa survei program kerja Yumi ini sangat membantu kamu dalam berkonsultasi mengenai kesehatan mental, skala 1 sampai 5, misal sangat tidak setuju, sangat setuju. Nah itu kan bisa dijadikan survei kebutuhan juga. Saya kasih contoh nih, saya udah kasih survei kebutuhan dalam tahun lalu belum kali ya? Kayaknya belum deh. Belum ya. Nah,
saya ngasihnya ke grup SC. Putri, kamu udah ngirim belum? Yang mana, kapan? Ya, ngirim oke contoh sebagai kebutuhan. Ya udah kirim untuk kalian sekarang. Tuh Alia udah saya kirim. Oke. Sekalian saya jelasin ya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak nih teman-teman? Kelihatan, Kang. Kan Kak. Jadi ini supaya kebutuhan advocacy center ya. Nah, advocacy center ini kan program kerja yang udah ada ya dari dulu-dulu gitu. Nah, cara bikin tahu advocacy center ini masih relevan apa enggaknya gimana sih gitu. Oke, kita pakai sebagai kebutuhan. Nah, nanyanya kayak gimana sih pertanyaannya gitu. Pertama di sini ada keterangan dulu skalanya 1 sampai 5. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Pertanyaan pertama saya bilang gini. Ya, untuk skala Likert gunakan pernyataan, bukan pertanyaan ya, pernyataan. Kalau kualitatif, nah ini kualitatif, itu baru pertanyaan. Ada tanda tanya di sini. Pernyataan pertama itu kayak gini. Saya mengetahui keberadaan dan fungsi dari layanan advocacy center yang telah berjalan pada periode-periode sebelumnya. Ini berarti kira-kira teman-teman itu anggota tahu nggak sih keberadaan dan fungsi dari ADC ini dari tahun kemarin? Jadi ngeceknya itu supaya apakah ADC ini benar-benar dipakai sama mereka apa enggak gitu, masih relevan apa enggak. Ini nanya juga nih di pernyataan kedua, layanan dan informasi dari advocacy center ini selama ini sudah cukup membantu saya ketika mengalami kebingungan atau kendala administratif. Setuju atau tidak setuju? Nah, ini juga ngecek apakah memang benar ADC ini sudah cukup membantu apa belum. Gitu. Ketiga, pernyataan ketiga. Saat ini saya merasa masih sering menjumpai kendala, kebingungan, aturan baru atau masalah birokrasi terkait kuliah di kampus. Nah, ini berarti memvalidasi masalahnya, apakah masalah mengenai advokasi, birokrasi, kendala, administratif di kuliah itu masih terasa apa belum sih? Misalnya setuju berarti saat ini kendala-kendala di kuliah masih terjadi gitu di institut. Nah, ini baru yang ultimate-nya. Ini namanya main core. Program advocacy center masih sangat relevan, mendesak, dan layak untuk terus dilanjutkan serta ditingkatkan pada periode ini. Nah, ini fungsinya apakah advocacy center ini masih relevan apa belum? Langsung frontal ke anggota gitu. Misalnya sangat setuju masih dilanjutkan, berarti mereka bakal pilih nomor 5. Baru di bawahnya pertanyaan kualitatif. Berdasarkan pengalaman Anda, apa kelemahan advocacy center di masa lalu yang harus diperbaiki, dan fitur atau layanan baru apa yang paling Anda harapkan hadir di periode ini? Ini baru pertanyaan, jawabannya pun pasti berbeda-beda. Itu contohnya sebagai kebutuhan dari advocacy center. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan, Karen. Nah, terima kasih Kang. Saya mau tanya aja sih, kalau apakah pernah ya waktu survei sebelum-sebelumnya KIP kuliah gitu, terus di bagian terakhirnya itu yang kuantitatif itu mereka tuh nggak ngerasa relevan. Contohnya aja, maksudnya Yumi mungkin nggak semua orang gitu kan ya Kang, butuh ataupun ya emang kondisinya lagi baik-baik aja gitu kan Kang. Jadi kalau ceritanya mungkin banyak yang tidak setuju itu, gimana ya Kang, apa masih terus berlanjut atau gimana kira-kira ya Kang, atau emang kejadian itu nggak mustahil gitu biasanya? Nah, sejauh ini dari Yumi sendiri mustahil sih untuk tidak relevan gitu pertama.
misalnya nih teman-teman bikin program kerja baru ya atau apapun itu gitu. Misalnya ternyata ketika dicek di survei kebutuhan itu tidak relevan kembali ya, berarti teman-teman mau nggak mau harus ganti program kerja, karena teman-teman membuat program kerja yang pastinya kan harus relevan dong ya, harus benar-benar berdampak. Ketika dicek ternyata tidak berdampak, berarti harus ada makanya survei kebutuhan itu, data primer itu ya untuk membuktikan hal itu. Misal teman-teman nanti di raker ditanya ini relevan apa enggak, teman-teman silakan jabarkan saya ada survei kebutuhan nih, tinggal ceplakin gitu aja. Pasti mereka gak bakal tanya-tanya lagi karena teman-teman punya survei kebutuhan, alias teman-teman punya data primer. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih Kang. Ada pertanyaan kembali teman-teman? Ini contoh doang ya. Ya silakan. Izin masuk. Aku nanya kalau pertanyaan-pertanyaan ini kayak ada maksimal minimalnya nggak? Kayak misalkan harus segini gitu atau enggak? Nah kalau dari saya sih nggak ada maksimal minimal ya, tapi saya mah pakai resepsi yang ngisi gitu. Teman-teman kalau ngisi banyak kira-kira malas apa enggak gitu? Ya iya. Jadi saran saya sih jangan banyak banget gitu. Kalau saya pakai 80% kualitatif, enggak, dibalik 80% kuantitatif, 20%-nya kualitatif. Misalnya jadi 5, berarti 4-nya itu kuantitatif, satunya itu kualitatif. Jadi ada 5. 5 saya merasa cukup. Tapi kalau teman-teman mau banyak silahkan, itu matur. Yang pasti teman-teman itu survei kebutuhan teman-teman pasti diisi karena memang wajib gitu dibarengi dengan adanya survei konfirmasi pencairan. Kalau nggak ngisi nggak cair. Oke, makasih Kang. Oh iya, mau nanya lagi. Kalau kita boleh kan ya kayak minta saran gitu ke Kang Iki kalau kita tuh misalkan udah buat pertanyaan nih, terus minta saran ke Kang Iki. Ini udah pas belum sih pertanyaannya gitu? Boleh banget, nanti tanya Teh Putri, tanya saya, tanya Dava, boleh banget, pasti dibantu. Oke, makasih. Tapi teman-teman saran saya sih agar nyicil ya, buat aja latar belakang berdasarkan sekunder gitu. Di data sekunder bisa dari jurnal ilmiah, data BPS nasional, LPJ kemarin itu juga boleh. Jadi nanti ketika data primer sudah didapatkan tinggal nambahin aja gitu, nggak buat dari awal, nggak buat ngulang gitu. Ya minimal teman-teman udah ada gambaran mau buat apa aja, tema yang mau diangkat apa, supaya kebutuhannya mau apa aja. Pasti saya bisa bantu teman-teman buat ngecek apakah surveinya udah valid atau belum. Pokoknya saya terbuka, udah 24 jam sih. Dari yang lain ada yang masih mau ditanyain lagi nggak? Kalau sekiranya masih bingung, nggak apa-apa tanya aja ya teman-teman.